Nabi yang menjadi suri tauladan dan pemimpin yang baik. Kami dari panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Majonet ingin menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami selaku panitia Ramadan Masjid Ar-Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menghidupkan berbuka puasa di masjid kita yang tercinta ini. Semoga amal dan ibadah Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah bahwa insyaallah besok akan diadakan kembali buka puasa bersama di masjid kita yang tercinta ini. Maka dari itu kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian agar dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama sesuai jadwal yang telah panitia berikan. Adapun nama-nama alamat yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari adalah sebagai berikut. Ada yang beralamat di Jalan Melati Raya, Jalan Bukit Raya, Jalan Melati 4, Jalan Melati belakang, dan di pinggir kanan. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan hidangan buka puasa ke masjid, panitia siap melayani penjemputan donasi ke rumah jamaah. Penyampaian kedua, laporan keadaan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman 1446 Hijriah. Jumlah saldo kas amalia Ramadan pada malam sebelumnya sebesar Rp3.778.000. Jumlah kotak amal yang masuk malam 11 Ramadan tanggal 10 Maret 2025 sebesar Rp455.000. Jumlah saldo kas amalia Ramadan masjid tanggal 11 Maret 2025 sebesar Rp4.233.000. Adapun biaya pembayaran, biaya operasional tarawih sebesar Rp300.000. Jumlah saldo kas amalia Ramadan sampai malam hari ini sebanyak Rp3.933.000. Penyampaian ketiga, panitia amil zakat 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Majonet menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakatnya dapat menghubungi panitia. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, adapun yang bertindak sebagai penceramah Ramadan pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Muhammad Al-Ghazali Amin SS. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan yang menjadi imam tarawih pada malam ini yakni Al-Ustaz Muhammad Aksan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memuji Allah dengan ucapan kalimatul thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu
Alhamdulillah, kesan pertama yang saya rasakan ini banyak perubahan. Terakhir saya bersama teman-teman Risalah Berjamaah Subuh. Saya mungkin tahun lalu ada program kami bersama teman. Di samping ini belum ada meja. Maka saya ingat dulu itu terlambat datang jelasnya waktu ngopi subuh. Wah, Masya Allah sudah luar biasa. Di sini juga, Masya Allah. Artinya ada pekerjaan yang diselesaikan pengurus, Insya Allah. Kita doakan semoga mereka tetap istiqomah dalam kebaikan, Insya Allah, karena tidak dapat jadi pengurus. Saya selalu bilang, pengurus itu adalah karyawan Allah. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah cinta kepada seseorang, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka ja'alahu lahu qayyiman masjidan. Allah memberikan dia mandat, Allah memberikan dia SK menjadi pengurus masjid. Artinya tidak dapat jadi pengurus karena memang tidak ada gajinya. Iya. Siapa yang gaji? Allah. Tidak ada gajinya, tapi tidak berhenti ini cerita. Itulah resikonya. Kadang pengurus masjid dari dalam masjid bawa keluar kantongan, ada tuh biasa yang bilang, bawa lagi kue, bawa lagi tekota, ini mau pulang, bawakan cucunya. Padahal sampah kalau mau buang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saja Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menginformasikan kepada kita bahwa setiap ibadah amalan yang kita lakukan ada balasannya. Baik itu ada balasan yang kita rasakan langsung di dunia, ada balasan yang Allah pastinya sumpahkan kita di akhirat kelak ketika datangnya hari kiamat. Contoh, salat yang kita kerjakan baru saja, salat yang kita kemudian telah laksanakan itu memiliki manfaat yang kita rasakan di dunia. Jangan berpikir dirasa di dunia tidak ada di akhirat, bahkan jauh daripada apa yang kita bayangkan. Dalam Al-Quran Allah kemudian sampaikan dalam surah Quraisy, ini kan hafal sekali. Anak-anak hafal mati surah Quraisy. Mudah-mudahan ibu-ibu juga hafal nih. Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi 3 ayat terakhir ini inti daripada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Ibarat kata seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, selama penyembahanmu baik kepadaku, selama solatmu benar kepadaku, menghadap kiblat, mulai takbir dan engkau akhiri dengan salam, engkau mengikuti daripada baginda Rasulmu, maka 2 manfaat kemuliaan yang engkau rasakan. Yang pertama, alladzi at'amahu. Goyang Ustaz. Oh, tidak ada kapal sensor jadi. Ada sih. Makanya saya tadi ceramah itu rata-rata masjid yang kasih waktu 15 menit, tidak boleh lewat atau begitu. Nampilan lagi ada yang paling parah, ada ustaz 15 menit. Allah Akbar, di sini tidak ada batasnya. Kalau saya perhatikan, tak tuh sama beliau. Bismillah. Baik, 20 menit bisa lah. Maksimal 20. Atau sekali ini tidak pakai waktu. Bikin perjanjian. Ikuti ini. Karena kemarin itu saya ceramah di PTN Maroko. Setelah ceramah, ada profesor dari UMI, dia tunggu di depan pintu. Dalam hatiku maafkan saya ini. Kayaknya ada yang menyinggung atau apa yang aku bilang tersinggung, Prof. Begitu saya keluar, dia panggil, sini dulu deh. Mati bisa. Begitu saya mendekat, dia bilang begini, Prof. Bagus ceramah. Mantap sekali Ustaz. Aku suka ceramah indah. Saya bilang, apa yang disuka, Prof? Siapa tahu ada materi yang bisa saya perbaiki, ada tema mungkin saya tambah ayat, saya tambah hadis. Dia bilang, pokoknya bagus sekali. Aku suka. Alhamdulillah. Apa yang kita suka, Prof? Perjelas dulu, penasaran. Dia bilang, tidak lama ini. Allah. Materi. Allahu Akbar. Alladzi at'amahum min ju'. Salat yang kita lakukan kata Allah dalam firman-Nya, engkau rasa di dunia engkau tidak mungkin kelaparan. Engkau tidak pernah tidak akan merasakan yang namanya kekurangan makanan.
engkau tidak akan pernah kelaparan. Ibarat kata begini, saya rasa di sini, saya tanya apakah lauknya? Dia bilang ikan kering sama manggil kau pernah cara taipa. Jangan suami dan saya lagi. Nah, nafsu makan betul tidak Pak? Nah, bilang daripada Pak Ustaz tiap hari dikasih makan daging, kenapa kita makan daging? Nah, bilang jangan sampai naik tensinya, naik darahnya kan masalah. Saya bilang bukan daging ibu yang kasih naik tensinya, yang kasih naik darahnya suamita. Mau hari-hari makan daging, insya Allah tidak naik darahnya. Justru kalau tiap hari makan tempe naik darahnya suamita. Coba mungkin Senin tempe, Selasa tempe, Rabu tempe, Kamis tempe, Senin tempe mau. Dan yang lain naik darahnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama kita rasakan tidak akan pernah kelaparan selama kita sholat yang benar menghadap di hadapan Allah. Yang kedua, wa amanahum. Engkau tidak usah khawatir, engkau tidak usah takut selama sholatmu baik, sholatmu benar kata Allah, maka akan kutanamkan dalam jiwamu, dalam hatimu ketenangan. Kenapa tapi? Kenapa saya lihat dari muka-mukanya ini tenang-tenangnya di semua? Padahal belum tentu rumah kita tinggalkan benar cara kuncinya. Jangan sampai masuk tak kita kunci ternyata terbuka. Kenapa tenang-tenang kita? Jangan sampai kita berpikir pulang sebentar, nah hilang itu emas tak 20 kilo di lemari, hilang itu uang 15 miliar di lemari. Betul tidak? Kenapa kita tenang? Karena barusan kita sholat. Kendaraan tak bisa dipikir. Kenapa? Allah berikan dalam hati kita wa amanahum min khauf. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Maka timbul pertanyaan, Pak Ustaz, ada kuliah di situ, Pak Haji rajinnya sholat, Ibu Haji rajinnya sholat, tapi masih iri sama tetangga, masih khawatir dengan rezekinya. Padahal kan wa amanahum min khauf, tidak ada kekhawatiran dalam hidup. Saya bilang mungkin sholatnya cocok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi belum sempurna, belum ada nilai-nilai sholat dalam dirinya, maka tidak ada ketenangan. Ibarat kata begini, ada sahabat dalam hadis, ya Rasulullah, antum nahnu mu'minun, kami ini semua beriman. Kata Nabi, apa tandanya kalau memang kau beriman? Yang pertama ya Rasul, ketika tetangga kami, ketika kami ditimpa musibah, kami bersabar kepada Allah. Nabi dan Nabi benar engkau beriman. Yang kedua, apa kata Nabi? Ketika kami ya Rasul, ketika kami diberikan rezeki nashkurulillah, kami bersyukur kepada Allah. Kata Nabi, cocok itu. Apalagi ketika ada sahabat, keluarga, tetangga kami diberikan kebaikan, nardo, kami ridho, kami bahagia. Jadi kalau mau enak tenang kehidupan, ada tetangga tak dapat kebaikan, naik rezekinya tenang, ridho sama Allah, maka tunggu rezekinya tetanggamu akan pergi, pindah ke rumahmu. Ibarat kata kalau tetangga tak beli motor baru NMAX, kita ridho, tunggu nih kita dapat XX. Kalau tetangga tak dapat XX, kita ridho, tunggu nih minimal kita akan sebekas. Tetangga tak akan sebekas dan beli, kita ridho, alhamdulillah, tunggu nih kita dapat Innova terbaru. Tetangga dapat Innova, kita ridho, minimal Pajero kita dapat. Tapi kalau tidak ridho, bukan Pajero kita dapat, tapi Pasero. Kita udah Pasero ini timba, lumayan dipakai mati. Tetangga tak dapat Pajero, kita ridho, kata Allah, kita dapat mobil Alphard. Tetangga dapat Alphard, kita ridho. Apalagi Pak Ustaz, mobil 10 roda. Orang Makassar bilang mobil tongkang. Kan lumayan kalau satu kompleks di pergiman-giman di Tanjung, dan bagi semua, begitu sampai di Tanjung, semua di tongkang. Kuncinya kata Nabi itu. Kuncinya kata Nabi jangan ini. Tidak ada di sini orang ini Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya tidak percaya Pak. Nanti Tidak ada. kenapa? Dia dapatkan manfaat. Makanya kan ada sering kita dengar, di langit ada matahari, di sini ada orang iri. Tetangga naik haji, dia yang naik tensi, dilarikan ke rumah sakit haji. Tapi kan tidak seperti itu. Kunci daripada sholat wa amanahum. Maka sholat yang kita kerjakan melahirkan amalan-amalan berikutnya, di antaranya baca Quran. Cuma saya perhatikan ini tadi juga di sini.
Minta maaf, tidak tersinggung yang mengaji. Biasanya kan minta maaf ada itu, sementara taruh itu dan sini dan ini cuma edukasi. Kenapa? Mengaji beri pahalanya hebat. Betul tidak? Tapi mendengarkan dakwah juga pahalanya. Kata Nabi, majalisul ilmi sa'ah, duduk sejenak di majelis-majelis ilmu. Kalau tidak salah di sini ada majelis takmiyah. Rutin tiap bulan. Ya kurang kenal kita mengenal. Ini berapa? Ini kunci. Tidak boleh sentuh. Ada yang sentuh isi kan nggak tahu lagi apa? Sekali kita bermajelis, sekali kita dengar kata Nabi majalisul ilmi sa'ah, engkau duduk sejenak mendengarkan dakwah Islamiyah, mengingatkan engkau kepada Allah, kepada baginda Rasul, maka jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ibu-ibu pernah 1000 rakaat? Jangan ke 1000 rakaat, 8 rakaat lagi pakai tak mengeluh. Lama anak imam. Padahal kemarin cepat Haji. Ini tahu kenapa lama-lama lagi. Padahal tadi pulang lupa bukan nasi. Baru jalan putih kumah. Dia lapar kumah. Cepat lagi imam. Kebiasaan itu imam minta maaf. Dan perin jamaah. Gimana maksudnya dia begitu? Allahu Akbar. Dia ambil surah setelah surah Al-Fatihah. Kalau begini kita dengar nadanya, la'allakum tattaqun, otomatis di kepala kita mau ruku, betul tidak? Kan siap-siap makin, apalagi kita sudah makan nasi dikenyangkan, artinya diperbaiki sarungan, siap-siap makin ruku. La'allakum tattaqun, alladzi masuk bising. Masuk saya kalau mau bisa minimal 2 harokat, 4 harokat, lanjut ayatmu. Ini tidak diperbaiki. Tapi jangankan 8 rakaat, jangankan 1000 rakaat, tapi bisa dapat imam mulu. Besok pindah masjid, terakhir masih ini kalau masih kali imamnya. Besok pindah, sekalinya besok pindah masjid, ternyata imam pindah dogi masih mau kok. Ketemu, merasa Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tahukah engkau siapa orang yang paling bercahaya wajahnya? Bahkan kata Nabi, salat yang engkau lakukan kelak datang di alam kuburmu menjadi burhan, najatan, menjadi kemudian penolong kepadamu. Orang yang paling bercahaya glowing, ada istilah di Biblia. Orang yang paling cantik mereka yang sering kena air wudu, mereka yang sering sholat. Bukan itu yang suka pakai skincare. Dan sekarang skincare dulu kan orang tua masih ada dibilang kalau orang Makassar bara basah. Kapan juga? Iya. Biasanya Rasul kan ini saya masih orang kelas 4 SD, karena kelas 5 SD ini meninggal. Setiap hari dari kasih ke uang peninggal kan dulu benda basah. Begitu saya pulang sekolah tunggu minum kasih sedikit air ngapain ini masya Allah. Kadang dalam hati saya kira adalah gula. Penuh bunyi dari ujung rambut. Allahu Akbar. Tapi kalau dia puri hilang generasi banyak basah, mulai orang kenal sabun. Ada yang dibilang sabun pepaya, sabun sinsui. Sabun sinsui, masya Allah dipakai 5 menit baru disiram, tidak putih merah kata. Hilang generasi sabun sinsui, mulai orang kenal produk namanya produk Wardah. Setelah produk Wardah tergeser, mulai orang kenal apa namanya? Mulai dikenal RDL. Muka sama tangan baku bombe, putih muka, putih tangan. Ini adalah sambaran Pak Ustaz. Saya putih muka, putih tangan, tapi leher terus. Hilang semuanya. Mulai orang kenal dunia skincare. Mulai dari MS Glow, Ratu Glow, FH Glow, Tubi Glow, Azari, Haika Glow, NRL, FMH, Tubi, G2 Glow. Ya itu G2 Glow dapat istriku. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada salat, kunci daripada penyembahan kita kepada Allah akan muncul ketenangan, akan muncul ibarat kata begini, salat mengaji itu interaksi 2 arah. Ketika kita ingin berbicara kepada Allah, salat. Ketika Allah ingin bicara kepadamu, baca Al-Quran. Cuma kan minta maaf, sekarang kan ibu-ibu lebih senang baca status daripada baca Al-Quran. Dia tahu semua kejadian, bahkan kejadian yang tidak perlu ditahu, mulai dari Mojis dan dia. Bahkan sekarang anak-anak kamu semua yang jahiliyah mau diperjuangkan. Kalau mau jahiliyah, kakak itu kapal kali pelabuhan.
Atau minimal kalau hotel lebih viral, pergi di bandara tahap pesawat. Allahu Akbar. Kan ini Sulawesi dunia pernikahan yang tidak baik-baik saja nih. Ada di orang mengikat, begitu soal sama mertua ditempelin, tapi sudah coba minta maaf, coba polsek. Ada juga belum satu hari sebelum menikah dari perempuannya diganti sama adiknya. Adiknya cantik, tapi biar saya mau tonjang. Dunianya sekarang orang lebih senang baca 100 padahal bukan itu yang menurut, tapi baca Al-Quran. Bahkan sekarang anak-anak ya Allah ya Karim. Kalau dulu kita kalau menyanyi kita masih enak. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Masih ada pesan agama, pesan tauhid belum tidak? Sekarang anak-anak kalau punya, jangan terlalu lama baju leher masuk. Ada lagi lagunya yang bilang masuk akal, tak tahu apa lagi bilang. Apa lagi namanya itu? Apa cing. Bahwa kembalikan anak kepada Al-Quran. Kalau sayang sama anak dan cinta sama anak dan luas saja bukan kata ulama, pastikan dia pintar sholat, pastikan dia pintar mengaji. Ibarat kata engkau tinggalkan dunia ini dengan bahagia, dengan syukur. Kenapa? Karena dua tanggung jawab besar di dunia. Masya Allah. Berapa banyak itu? 15. Tapi masih ada 5 menit. Betul tidak? Atau sudah nih? Sudah. Lanjut. Sudah batas. Ada apa nak dari sini kawan? Lanjut sebentar tandai. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun dengan puasa yang kita lakukan Masya Allah. Tapi tanggal berapa sekarang? 11. Tanggal 11. Kata-kata bapak-bapak yang jawab, ternyata tidak salah penelitian. Ibu-ibu itu paling lemah di tanggal. Bahkan pernah ada satu jamaah menelpon langsung dia bilang begini, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Haji? Dia bilang, tidak tahu kenapa istri Ustaz sering lupa tanggal lahir. Padahal motor itu jam 12 dini hari tiba-tiba di surprise dibawakan apa namanya? Kue-kue gak mau itu donat-donat kecil ada di sini mau sedang tiup. Padahal tidak ada mungkin gina motor tiup. Oh, saya bilang begini, minta maaf. Itu wanita lemah di tanggal. Karena dua tidak tandai tanggal baru sama tanggal tua. Belum pilih tanggal yang sudah tersetel apa namanya setel dalam publik. 21 jatuh tempo BRI, 22 BNI, 23 BTN, 24 Pegadaian, 25 Harisan, 26 Mekar. Saya bilang lemah. Kenapa saya ingatkan tanggal sekarang tanggal 12 Ramadan? Kata Nabi, ada nanti kelompok orang yang menyesal yang tidak diterima taubatnya oleh Allah, tidak diterima ampunannya, tidak diangkat oleh Allah. Bahkan ada 3 jenis golongan sebagai penutup Bapak Ibu. Tidak diterima puasanya kata Nabi, tidak diterima tarawihnya, tidak diterima baca Qurannya, tidak diterima sedekahnya, bahkan berapapun yang dia keluarkan. Bahkan Nabi gambarkan mu'addatun bainas samai wal ardh, tergatung-gatung antara langit dan bumi. Siapa itu? Satu, kalau masih ada anak yang durhaka belum minta maaf kepada orang tuanya, jadi Allah tidak diterima ibadahnya. Yang kedua, kalau masih ada saudara dengan yang lain, bertetangga dengan yang lain tidak saling memaafkan, maka kata Aisyah, ya Rasulullah, sebentar kita tarawih, besok kita puasa, apa doa yang engkau ajarkan? Kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, saling memaafkan. Yang ketiga, yang terakhir kata Nabi, seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya tidak diterima amal ibadahnya, apalagi jenis istri yang suka kasih takut-takut suaminya. Saya ibu kalau suara setan demi Allah tidak takut. Bahkan saya waktu masuk mondok di pesantren, kebetulan saya pesantren di An-Nahda. Kalau dari tahu pesantren itu di sana tamat Ustaz Maulana, di sana tamat Ustaz Syamsuddin. Jadi Ustaz Syam itu junior saya 5 tahun, 4 tahun di bawah saya. Kebetulan di pesantren saya di belakangnya itu ada kuburan tua. Sampai sekarang masih ada. Orang-orang datang pergi bawa pisang, pergi bawa apa dan sebagainya. Saya pisangnya ambil, bawa pulang, suruh masak, goreng. Maka dari itu hampir tiap hari saya dengar suara setan. Tidak pernah tertakut. Dan tahu kalau dapat betul setannya. Suaranya tidak pernah saya takut, tapi baru saja ada suara. Baru saja ada suara yang kasih takut. Pokoknya mendidih gemetar badanku kalau mendengar itu suara. Pakai, bagus sekali saya. Baru maksud saya itu tidak apa-apa. Kita sudah dikasih uang bulan, kita tuh mau bayar. Itu tidak arisan suaminya semua. Besar suaranya minta arisan, harusnya adil. Kalau naik arisan, besar pun suaranya. Itu tidak, arisan 2 tahun dibayar 4 tahun. Nabi bilang suami tak perasaan 2 tahun. Nabi bilang sambung. Allah.
kita, buat keluarga kita, dan pada akhirnya insya Allah kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, orang tua aku tabi saya minta maaf tidak bisa membersamai semua salat tarawih karena ada acara takziah lumayan jauh dari sini. Jadi minta maaf tidak bisa membersamai siapa semua. Banyak umur barokah rezeki kita. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.